termurah, terakurat, dan kasih speaker juga. VX2418P MHD. Monitor ini cukup baru dari ViewSonic model tahun 2021 dan sangat menarik untuk dibahas. Pada harganya di 2,5 juta yang termurah kalau kita lihat segmen 144 Hz sekarang. Segmennya memang 165 Hz VA panel dan di sana ada Philips 242E1 yang 2,5 juta. Tapi di sini ViewSonic kasih kita fitur speaker yang keluar ke arah belakang. Kualitas speakernya nggak kekecilan atau kekencangan, udah pas aja. Suara yang keluar juga udah clear, nggak mendem, cukup bagus untuk monitor 2 jutaan. Dan ViewSonic juga kasih kita build quality yang jauh ya dari kualitas yang full plastik yang dikasih sama Philips. Standar kakinya padat, full besi yang dibalut sama plastik yang ngebuat tiltnya mulus untuk dimainin. Bodi keseluruhannya juga udah cukup tebal untuk monitor kelas 2 jutaan. Kerasa pas lu angkat monitornya punya berat keseluruhan sekitar hampir 4 kilo. Face-nya juga udah didukung sama port monitor yang udah ngadep ke bawah. Enak untuk kita pakai bracket. ViewSonic kasih kita 3 preset response time yang nggak guna-guna banget sih di panel VA kayak gini. Mau yang manapun lo pakai nggak akan ideal untuk game kompetitif, terutama kalau gua bandingin dengan Lenovo G2420 atau Gigabyte G24F yang kelasnya IPS. Ya memang tujuan monitor ini bukan kompetitif game, tapi lebih ke arah orang yang mau beli monitor 24 inch tapi kepengen ngerasain refresh rate yang lebih dari 75 Hz. Dan tentu ini jawabannya. Gue kasih list 75 Hz yang di pasaran itu beda harganya 200 sampai 300 ribu. Langsung lu dapetin di sini 165 Hz. Yang tentu aja untuk game AAA ini nikmat banget. Kalau lu udah pernah ngerasain game AAA di 100 Hz lebih, susah balik ke 75 Hz walaupun kita ngomong itu bukan kompetitif ya. Game balapan juga enak. Dan motion blur-nya masih nggak ada masalah untuk balapan. Dan spek lainnya ViewSonic cuma klaim NTSC 72% dengan sRGB 103%. Kita coba lihat apakah monitor gaming ini bisa kompetitif dalam hal warna yang keluar. sRGB-nya bisa 99%, P3-nya biasa aja di 80%, dengan Rec 2020 di 58%. Secara gamut sih bukan sesuatu yang spesial banget ya, masih dalam kelas monitor entry level. Akurasi putih secara default cukup rapi, CCT-nya di 6400, gamma agak off dikit di 2,1 dengan Delta E8. Secara treatment putih ya emang kelas 24 inch gaming udah ketat banget kompetisinya. ViewSonic kalah treatmentnya dari Gigabyte G24F ataupun Asus VP249QGR. Saturasi sRGB-nya cukup akurat di 5 Delta E dengan akurasi warna sRGB yang akurat banget di 5,8 Delta E. Wah, ini kalau akurasi putih udah bagus dan saturasinya akurat. Akurasi warna ini sangat kompetitif di pasaran. ViewSonic ini salah satu monitor yang paling akurat dari semua monitor 24 inch yang kita tes. Masih mengalahkan L24i30 dengan margin sedikit dan ViewSonic masih kalah dibanding monitor ajaib dari Samsung S24 A310. ViewSonic ini sekalian jadi yang paling akurat untuk monitor 24 inch 144 Hz ke atas. Mengalahkan Acer, Lenovo, Asus, Gigabyte. Ini luar biasa sih. Sementara untuk P3-nya ya monitor entry nggak terlalu bisa diharapin lah. Saturasi di 13 dan akurasi warna di 12 Delta E. ViewSonic bukan yang spesial di akurasi P3 ini dan masih kalah dari Lenovo, Acer ataupun Gigabyte di segmen 144 Hz gaming 24 inch. Di OSD-nya ada preset sRGB yang kalau gue tes sih nggak benerin apapun karena hasilnya sama aja kayak default pabrik yang barusan. Settingan ini kunci brightness-nya di 144 nits. Gue langsung aja kalibrasi manual pakai settingan ini, targetnya ke 200 nits. Di akurasi putihnya malah nggak menarik, saturasi warnanya jadi 5 Delta E dan akurasi warna malah jadi kurang akurat ke 6,8 Delta E. Nggak usah dipakai sih settingan itu, paling brightness-nya aja kalian bisa pasin di 200 nits. Gue langsung full kalibrasi dengan Kalman. Akurasi putih tentunya langsung jadi perfect, saturasi warna bisa di-push ke 4 Delta E dan masih bisa maksa akurasi sRGB-nya ke Delta E3. Ini spare-nya nggak terlalu jauh sih ya. Masih bisa di-push lagi. Di sisi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Secara kontras tentu karena ini panel VA akan dapetin kualitas yang luar biasa, 3100 lebih banding 1. Dan tentu ini akan sangat jauh lebih superior untuk editing atau nonton konten yang gelap-gelap. Detail akan jauh lebih kelihatan dibanding monitor IPS sekelasnya yang cuma bisa sentuh 1000-an banding 1. Bahkan ada yang masih di bawah 1000 banding 1. Dari data tadi. Secara brightness, ViewSonic juga kasih standar yang bagus untuk monitor gaming entry-nya. Hampir 300 nits.
Dan kita singkirin yang tidak penting. Ada 3 lembar. Kelengkapan lainnya simple aja, kabel power dan HDMI. Dari harga dan garansinya full 3 tahun VisioNik, monitor ini kasih value luar biasa. Dari panelnya yang terakurat secara sRGB. Kualitas lainnya dari bodinya itu solid dan masih kasih speaker juga. Plus harganya termurah di 1400 dan juga cukup ekonomis buat kalian yang nggak kepengen beli 75 Hz yang overpriced sekarang. Setidaknya ada dua kebutuhan lah yang udah dipenuhi. Game AAA dan editing udah bisa di monitor ini. Gue Aldun dari JDaddy, sampai jumpa.